Kalau di kuliah nggak gitu. Kuliah itu paling dosen ngasih silabus, ngasih materi-materi inti, tapi nanti ketika ujian tiba-tiba keluar soal yang apa nih gitu. Jadi dan Anda harus menggunakan literatur yang sangat beragam dan yang update gitu ya. Dan perpustakaan adalah tentu salah satu sumbernya. Nah, tadi teman Fahri sudah menjelaskan soal layanan. Nah, sekarang saya ingin mempraktekkan langsung bagaimana cara menggunakan ini, mengakses website perpustakaan UI. Bagi teman-teman yang sedang kalau bisa langsung praktik juga, kita sama-sama ya. Jadi website perpustakaan UI itu adalah ini, lib.ui.ac.id ya. Nah, misalnya nih Anda mau coba-coba cari, ini kan teman-teman dari ekonomi, pengen cari buku nih, pengen tahu di perpustakaan UI itu ada buku katakanlah ya tentang pengantar ilmu ekonomi atau pengantar ekonomi makro. Nah, seperti itu ya. Nah, kita coba ketikkan di sini. Ini cara menggunakan website ini ya. Pengantar ekonomi makro. Ini contoh saja. Teman-teman boleh menggunakan kata kunci lain. Lalu saya klik cari. Nah, dia memunculkan ini nih. Ada 3 dokumen atau koleksi yang di judulnya ada persis kata ini. Karena saya pakai tanda kutip ya. Jadi yang saya inginkan memang di judulnya itu ini kata ini benar-benar seperti ini, tidak dipisahkan, tidak. Jadi dia satu frasa. Nah, ini adalah salah satu tips cara penelusuran di search engine juga. Kalau yang Anda maksudkan itu adalah istilah yang nggak boleh dipisah, maka harus pakai tanda kutip. Nah, ini contohnya. Lalu kita ingin lihat nih, status buku ini gimana sih kalau saya mau minjam ini. Ini katakan ya, misalnya perpus UI lagi buka nih. Nah, kalau mau lihat ini statusnya gimana ya, nah, kita klik deh. Misalnya klik salah satu, ini pengantar ekonomi makro, ini ada pengarangnya di sini. Saya pengen lihat status koleksi ini. Jadi ini adalah judulnya seperti ini, penulisnya ini, lalu ini ada namanya call number atau nomor panggil. Pustakawan menyebutnya call number ya. Kalau mahasiswa biasanya nyebutnya kodenya. Jadi kalau ke perpus biasanya, saya nyari buku ini kodenya nih. Gitu. Nah, ini kalau Anda kerak, berarti ini ada di rak 300. Jadi rak itu sudah kita kasih nomor. Ya. Nah, di mana nih Bu tempatnya? Tempatnya adalah di perpustakaan UI di lantai 2. Ya kan? Lalu kita lihat statusnya seperti apa. Nah, buku ini ada 2 kita punya, tapi dua-duanya kebetulan sedang dipinjam. Mestinya sih kembali di bulan Maret dan bulan April kemarin, cuman karena ini lagi pandemi, memang kita sarankan kepada mahasiswa untuk tidak perlu mengembalikan buku, jadi disimpan aja dulu. Tapi ada banyak mahasiswa juga yang mengirim lewat pos, kami tetap terima. Jadi statusnya seperti ini, berarti Anda nggak boleh minjam ini dong saat ini, kan masih dipinjam orang. Berarti harus nyari yang sedang tersedia. Ya. Nah, kita coba yang ini misalnya, apakah ini tersedia? Jadi yang saya tunjukkan ini adalah cara membaca informasi yang ada di website ini supaya mahasiswa benar-benar optimal. Sebelum ke perpus pun mereka bisa memeriksa dulu ketersediaan buku itu di rak. Seperti itu ya. Sepertinya mulai lemot. Ini. Jadi kalau misalnya tadi itu, kalau statusnya tersedia, maka yang muncul di tanggal kembali tadi adalah status tersedia ya teman-teman ya. Kalau statusnya tersedia berarti saya boleh minjam dong Bu? Boleh, berarti Anda menuju raknya lalu pinjam bukunya, seperti itu. Malah. Teman-teman boleh pakai keyword lain, mungkin mau coba-coba cari buku apa seperti itu, silahkan dicoba aja. Saya coba lagi ya, saya refresh dulu.
ini, coba ini. Nah, ini contoh salah satunya. Nah, kalau ini kita lihat ini statusnya tersedia. Berarti kalau ini tersedia, berarti seandainya kita buka, Anda boleh minjam buku ini, Anda boleh kerak. Nah, seperti itu cara penggunaan menu yang di sini tadi, di penelusuran ini nih, di penelusuran sederhana ini. Nah, sekarang tadi Fahri menyampaikan bahwa Anda perlu membuat akun perpustakaan UI supaya bisa mengakses koleksi yang sifatnya membership. Membership itu yang mana? Nah, di sini sebelah kanan, teman-teman, di sini adalah menu-menu di mana koleksi itu sudah kita kelompokkan berdasarkan jenisnya. Jadi sudah lebih spesifik. Katakan misalnya Anda pengen nyari e-books nih, gitu, atau pengen baca-baca skripsinya kakak kelas saya deh, gitu. Nanti bisa di sini. Nah, fungsinya itu tadi, fungsi akun yang disampaikan Fahri itu tadi adalah supaya kita bisa mengunduh ini, yang membership. Koleksi-koleksi yang membership itu. Karena itu, sebaiknya memang kita sarankan segera membuat akun itu tadi, ya, akun perpustakaan UI supaya dapat mengakses ini. Contohnya, e-books, ya. Kalau saya klik e-books, ini saya belum login ya, jadi supaya saya tunjukkan bedanya kalau Anda sudah punya akun dan belum punya akun. Ini misalnya, sepertinya servernya UI mulai, semoga enggak. Jadi ini adalah, kita punya ada 8.493 koleksi e-books ya. E-book ini yang sudah kita beli, jadi bukan langganan. Katakanlah Anda ingin mencari buku tentang finance. Ya. Jadi yang di judulnya ada kata finance misalnya ya. Saya cari. Ini ada 28 yang di judulnya ada kata finance. Katakan saya ingin mengunduh ini nih. Kita lihat ke bawah. Ini ada file digital. Kemudian saya klik, dia akan minta username dan password. Ya. Nanti dia akan minta username dan password. Itulah fungsinya tadi yang disampaikan Fahri, Anda perlu, oh ini saya udah login, sorry, saya lupa kalau saya tadi udah login di sini ya, di menu tamu. Jadi dia otomatis kebuka. Nah, ini kalau sudah kebuka, Anda bisa langsung unduh aja ini menu ini, e-books ini, dan bisa Anda simpan. Boleh di print nggak? Boleh, gitu ya, karena mungkin Anda lebih nyaman kalau untuk baca tercetaknya. Yang nggak boleh adalah kalau Anda print lalu dikomersialkan, dijual, itu nggak boleh, ya, gitu. Jadi itu adalah fungsi akun ini tadi nih, fungsi akun ini. Saya tadi pas praktek sudah login ini. Jadi nanti kalau sudah Anda aktivasi, Anda akan dapat email bahwa akun perpustakaan Anda adalah ini, Anda loginnya di situ ya, di menu itu tadi, tamu. Nanti akan muncul nama Anda, grupnya, masa berlakunya, dan kalau sedang minjam buku, maka akan muncul di sini daftar pinjaman. Kalau ini, saat ini saya sekarang kebetulan tidak sedang meminjam buku, jadi tidak muncul di sini. Ya. Jadi itu cara penelusuran di website perpustakaan UI, yakni menu di sini sama ini tadi. Ya. Jadi menu yang di sebelah kanan adalah untuk koleksi-koleksi yang sudah lebih spesifik yang bisa Anda akses. Ya. Nah, kemudian tadi Fahri juga menjelaskan tentang akses ke koleksi yang kita punya yang namanya koleksi UIANA. Koleksi UIANA ini adalah koleksi-koleksi hasil karya Sivitas Akademika UI, termasuk skripsi, tesis, disertasi, karya-karya dosen, hasil penelitian mahasiswa, tugas akhir, laporan magang, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau yang open, aksesnya ada dua macam. Ada yang open, ada yang membership. Ya. Kalau yang open ini adalah koleksi-koleksi yang
kalaupun dia bukan mahasiswa UI, dia bisa unduh, dia bisa akses. Tapi kalau dia koleksinya membership, maka yang bisa akses adalah mahasiswa UI dan sudah melakukan aktivasi keanggotaan. Jadi mahasiswa UI juga kalau dia tidak melakukan aktivasi keanggotaan, dia tidak akan bisa mengunduh yang membership ini. Seperti itu. Contoh misalnya, ya, saya coba buka, dapat tung mulu ya ini. Kayaknya tampilan layar saya agak-agak gimana gitu. Mau scroll ke bawah. Oke, nah misalnya kita ingin lihat skripsi yang open atau skripsi membership. Katakanlah skripsi open ya. Misalnya nih teman-teman, biasanya kalau semester baru itu kan lagi semangat-semangat banget tuh. Pengen tahu dong kakak-kakak kelas saya skripsinya kayak apa sih gitu ya. Nah, kita lihat misalnya di sini, kalau mau mencari berdasarkan judul, silakan ketikkan kata kuncinya di sini, katakan misalnya skripsi tentang apa ya, UKM deh, usaha kecil menengah, usaha kecil menengah. Jadi ini kalau saya buat gini berarti saya ingin melihat skripsi dari mahasiswa UI yang kategori open yang di judulnya ada kata ini, ya. Lalu saya search, saya cari, nah ini muncul dia. Ini ada nama penulisnya, ada judul skripsinya, ada fakultasnya. Kita pengen lihat ada full text-nya enggak ya? Gitu, kita klik judulnya. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat file digitalnya. Ya, ini ada file digitalnya. Kalau misalnya Anda ingin datang, kalau kami sudah buka, pengen baca aja di tempatnya, gitu boleh. Lokasinya di mana? Ini, di lantai 3. Ya. Nah, nomornya di mana? Nomor ini, S1196. Jadi di rak itu sudah dinomorin, mulai dari S1 sampai S berapa. S itu untuk skripsi, T itu untuk tesis, dan D itu untuk disertasi. Nah, kita pengen lihat dong skripsinya Belinda ini kayak apa sih? Kita klik PDF-nya, maka nanti akan muncul. Nah, ini adalah skripsi atas nama Belinda Kristi Wulandari dari Fakultas Hukum, Ilmu Prodi Kekhususan Hukum Ekonomi. Gitu ya. Nah, ini kalau Anda mau baca, boleh diunduh nggak sih, Bu? Boleh, disimpan boleh, dibaca-baca, dijadikan referensi boleh. Seperti itu. Jadi ini juga memberikan gambaran ke teman-teman, kenapa Anda sebagai mahasiswa UI itu diharapkan nulisnya yang bagus. Karena nanti semua karyanya akan diunggah, akan diupload. Gitu ya. Atau misalnya nih, pengen lihat dong skripsi yang dari berdasarkan prodi. Kalau tadi kan berdasarkan ini tuh, berdasarkan topiknya di judul. Saya pengen lihat dulu berdasarkan prodinya, karena saya pengen lihat yang dari prodi akuntansi aja deh. Nah, kita bisa lihat nih. Kita klik di sini, prodinya diganti dulu ya, prodi, lalu misalnya dari akuntansi, gitu ya. Kemudian kita cari. Nah, ini adalah skripsi dari program studi akuntansi yang aksesnya open. Ya. Kok dikit amat, Bu? Ya, ini yang aksesnya open aja. Yang membersihkan masih banyak lagi. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian masih banyak mungkin yang masih belum digitalisasi dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat, kita klik. Kalau mau lihat full text-nya, tinggal diklik judulnya, lalu lihat ke bawah, ini ada file digitalnya. Nah, ini ada 9 file digital, karena memang ada masa-masa di mana UI menerapkan kebijakan bahwa file digital itu dipecah per chapter, seperti itu. Nah, ini nanti Anda tinggal klik aja, lalu dibaca atau diunduh, seperti itu. Nah, itu untuk untuk penjelasan tentang fungsinya akun itu tadi, aktivasi akun. Jadi sekali lagi, aktivasi akun yang Anda lakukan melalui link yang diberikan aktivasi anggota tadi,
Fungsinya adalah supaya Anda bisa, pertama, Anda bisa mengetahui masa berlaku keanggotaan Anda. Kemudian Anda juga bisa mengetahui jumlah buku-buku apa saja yang sedang Anda pinjam dan kapan harus kembali. Jadi sebetulnya seperti remind ya, mengingatkan Anda bisa cek selalu. Kalau kayak akun rekening bank, jadi kayak ngingetin gitu loh, saldo Anda tinggal sekian, seperti itulah ya. Kemudian fungsinya juga supaya Anda bisa mengunduh e-books yang di sini, lalu file-file yang sifatnya aksesnya membership. Ya, itulah fungsinya akun perpus itu tadi. Karena itu kami berharap Anda segera melakukan aktivasi supaya bisa mengunduh semua file-file yang sifatnya membership ini. Gitu ya. Sampai di sini mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di chat room. Nanti Fahri akan bisa bantu jawab atau nanti bisa share. Nah, yang berikutnya kita beranjak ke online jurnal online database yang dilanggar UI. Jadi kalau teman-teman ingat tadi di slide presentasinya Fahri, ada slide di mana disampaikan beberapa atau banyak sekali online database yang dilanggar UI. Salah satu keuntungan atau fasilitas sebagai mahasiswa UI memang itu harus kami akui, karena dibanding dengan universitas lain di Indonesia, UI itu adalah pelanggan terbesar online database. Jadi UI itu mengalokasikan cukup banyak anggaran untuk dapat melanggar online database internasional, dan Anda bisa mengaksesnya itu dengan leluasa. Ya. Nah, online database ini apa sih? Online database ini adalah berisi e-books dan jurnal-jurnal internasional dan berbagai publikasi-publikasi yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Ya. Nah, aksesnya dari mana, Bu? Tetap dari LIP UI-ACID. Ini kalau kita di jaringan kampus. Jadi ini karena saya dari kampus, maka saya akses dari sini ya, LIP UI-ACID. Kemudian scroll ke bawah, ini ada menu ini nih, sumber daya elektronik. Ya. Nah, kalau Anda saat ini dari luar, karena ini mahasiswa tentu di luar jaringan kampus ya, berarti Anda masuknya dari sini. Remote LIP UI-ACID. Ya. Nah, nanti sebelum muncul ini Anda akan diminta SSO dulu. Jadi masukkan SSO-nya sebelum muncul page ini, ya. Nah, kalau karena saya dari jaringan kampus, saya akan praktekkan menu ini. Nah, jadi khusus untuk online database yang dilanggan UI, maka cara aksesnya dari luar kampus adalah dari remote LIP UI-ACID. Kalau dari dalam kampus, mau akses apapun, linknya sama, LIP UI-ACID. Ini yang agak beda ya, teman-teman ya. Jadi, saya dari rumah nih, Bu, tapi saya mau ngakses yang tugas akhir aja. Oh, ini dari rumah sih tetap aja LIP UI-ACID. Khusus untuk online database aja, yang dari luar kampus itu linknya agak berbeda. Ya. Nah, kita coba praktek, teman-teman. Kalau Anda dari rumah berarti posisinya di sini ya. Ini saya dari kampus. Sekarang kita coba. Ada dua cara untuk mengakses ke database yang dilanggan UI ini. Kalau aksesnya tadi ada dua, satu dari jaringan kampus, satu dari luar kampus. Sekarang kita sudah di jaringan yang benar, sudah di jalan yang benar. Ada dua lagi caranya mengakses. Yang pertama adalah ini, summon discovery set. Summon ini apa? Summon ini adalah pintu masuk kita ke semua database yang dilanggan UI dari satu link ini. Jadi, ya, kalau saya boleh review lagi slide-nya Fahri tadi, UI itu kan melanggan banyak banget nih. Ya, ada clinical key, ada pokoknya banyak nih, ada 52-an kalau nggak salah. Ini kita bisa akses tentu saja satu-satu, tapi ada menu yang bisa di mana kita mengaksesnya sekaligus, yaitu dari menu summon ini. Ya, itu yang disebut summon discovery set tadi.
Kalau Anda dari luar kampus, menu summon ini di mana? Menunya ini, teman-teman. Ya. Jadi menu ini sama dengan menu di saya ini tadi. Nah, tampilannya akan seperti ini dari menu summon. Katakan, misalnya saya ingin mencari tentang, katakan ini karena anak ekonomi, maka saya ingin mencari tentang economic ethics, business ethics ya. Business ethics misalnya. Nah, ini dia langsung muncul, ini artinya memang keyword ini sudah pernah dipakai ya. Jadi dia otomatis muncul. Jadi sudah terindeks. Ini misalnya saya ingin mencari tentang business ethics ya. Nah, ini business ethics ini kalau saya klik ini nanti hasilnya akan banyak sekali. Nah, tapi saya ingin lebih spesifik dong. Saya ingin pertama yang ada full text-nya. Emang nggak semua Bu ada full text-nya. Jadi nggak semua juga ada full text-nya ya. Karena yang kita langgan tidak, walaupun kita melanggan begitu banyak online database, tidak semua isi atau konten dari online database itu masuk paket langganan kita. Ya. Jadi kita harus spesifikasikan lagi. Misalnya full text online, kemudian business ethics, saya search dulu ya. Jadi saya pakai keyword business ethics. Nah, ini kenapa saya pakai ini tanda kutip, karena saya ingin memang business ethics beneran gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kan banyak sekali ya. 140.953 hasilnya. Aduh, ini banyak sekali dan nggak fokus gitu. Nah, saya ingin spesifikkan. Saya ingin mencari yang 3 tahun terakhir saja, maka saya klik yang ini. Yang 3 tahun terakhir saja, sekarang dia mulai berkurang. Kemudian saya ingin yang jurnal artikel aja. Saya klik ini. Dia akan berkurang lagi. Kemudian saya ingin yang dari bisnis aja deh, biar lebih fokus. Oke, bisnis saya klik ini. Nah, sekarang udah makin spesifik, udah makin sedikit, ya. Wah, ini 3 tahun masih banyak banget ya. Nah, yang terbaru aja deh, yang setahun terakhir aja. Kita klik ini. Nah, sekarang sudah semakin spesifik, ya. Nah, katakan misalnya Anda ingin melihat ini nih, melihat full text-nya atau ini, silahkan diklik saja, diklik judulnya atau full text online yang di sebelah sini nih, ya. Itu kita klik. Ini kalau saya nanti nggak keluar ya, karena tadi ada pas tadi praktek kita ada problem kayaknya di SSO-nya, jadi nggak bisa keluar. Tapi idealnya begitu diklik sih dia akan muncul ya, mudah-mudahan muncul. Nah ini, jadi ini adalah kebetulan ini adalah dari ProQuest, artikelnya dari ProQuest, judulnya ini. Kemudian, nah teman-teman bisa tinggal unduh aja ini, tinggal unduh di sini, lalu disimpan, ya. Nah, sebelum ini saya mau jelasin dulu yang di sini. Jadi ketika kita melakukan penelusuran di menu Summon Discovery Search ini, ingat Summon itu adalah link yang kita sediakan untuk mengakses semua online database yang dilangganui dari satu pintu. Jadi Anda cukup buka Summon, dia akan mencari ke semua database yang kita langgan. Hasilnya saya tadi pakai keyword business ethics, saya minta dari jurnal artikel, dan dari yang 1 tahun terakhir saja, dan subjeknya bisnis, ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Katakan misalnya Anda menggunakan ini kan tadi udah dapat nih, udah disimpan dong. Terus saya pakai ini buat nulis paper saya, gitu ya. Oke, berarti Anda bisa simpan menunya, ini tentu bisa diunduh di sini, disimpan. Nah, di sini ada, atau katakan nih, saya ingin kasih tahu teman saya nih, ternyata ada artikel nih yang bagus untuk misalnya paper kita gitu. Nah, ini menu ini icon ini adalah namanya permanent link. Jadi link ke artikel ini
dari database langganan UI. Jadi kalau Anda klik, copy, nah Anda boleh share nih. Boleh share ke teman-teman, boleh share ke siapa aja yang mungkin bisa aja kan ada tugas kelompok misalnya kan, Anda kebagian nih, kamu dong nyari literatur, nanti kalau udah dapat kasih ke kita ya. Nah ini boleh dipakai. Nanti tinggal kasih tahu aja, ini nih link untuk artikel ini nih untuk paper kita, gitu boleh. Kemudian di sini adalah cite this item. Nah ini nih ya buat teman-teman mahasiswa ini sangat penting dan ini sangat urgent karena di masa SMA kalian mungkin tidak mengenal ini. Ini adalah namanya citation format atau citation style atau model-model pengutipan atau penulisan. Jadi di sebelah sini ada pilihan nih teman-teman. Nanti Anda pilih program studi Anda menggunakan citation apa. Nah, ini bedanya dengan di SMA. Kalau di SMA kan kita nggak peduli banget ya soal style-style. Aduh, cara penulisan daftar pustaka belum terlalu dipaksakan. Nah, begitu di universitas, Anda sudah harus paham ini. Nah, misalnya prodi akuntansi nih, pakai apa stylenya? Oh, prodi akuntansi dia pakai Oxford style. Nah, berarti kita tinggal pilih nih Oxford style. Nanti dia akan berubah jadi format Oxford style. Atau oh enggak kok prodi ilmu ekonomi bisnis pakai APA kok. Oh, udah klik APA. Nanti dia akan berubah jadi. Artinya, kalau Anda menggunakan artikel ini di tulisan Anda, maka cara menuliskan daftar pustakanya dengan model APA adalah seperti ini. Jadi ini tinggal diklik aja, di blok, klik kanan, copy, paste ke Word. Beres kan? Bayangkan kalau Anda harus ketik manual. Nama kedua, koma, nama pertama, titik, koma, dan partnernya, dan seterusnya. Kemudian kalau judul jurnal itu harus harus miring, lalu ini nggak pakai spasi, lalu ini DOI-nya harus dituliskan, dan seterusnya. Itu kan repot sekali. Jadi di online, sebetulnya ini di Google Scholar juga ada ya, itu sudah disediakan. Akan lebih simpel lagi pekerjaan kita kalau misalnya kita sudah menggunakan namanya research tools. Tadi Pak Ari juga sudah nyinggung itu bahwa UI melanggar EndNote. Research tools ini apa sih, Bu? Nah, ini adalah reference manager yang bisa dipakai untuk mengelola atau menyimpan, pokoknya mengorganize pekerjaan kita dalam penulisan biasanya untuk penulisan ilmiah. Nah, ini ada menunya di sini nih. Nih, ada pilihan. Jadi reference manager ini ada macam-macam. Sebenarnya Anda kalau mau pakai yang open, yang free juga banyak sih. Kayak Zotero ini free kok. Kemudian Mendeley juga bisa free, bisa diinstal sendiri. Tutorialnya banyak di YouTube. Tapi yang dilanggan UI adalah EndNote. Jadi kalau Anda sudah install ini misalnya di laptop Anda, di komputer Anda, terus Anda menggunakan ini sebagai sebagai literatur, menggunakan ini sebagai literatur untuk Anda, supaya langsung otomatis muncul di paper Anda dan terorganize dengan rapi. Nah, tinggal ekspor ke sini EndNote. Nah, ini pelatihannya memang sendiri, install-nya tersendiri. Jadi misalnya nih kalau ada teman-teman yang tertarik, misalnya nanti boleh minta pelatihan ini ke perpustakaan UI. Tapi ya mungkin nantilah ya di semester berapa gitu ya. Tapi mulai di semester 1 ini Anda mulai membiasakan diri bahwa ya di perguruan tinggi itu memang udah beda pola belajarnya. Nah, itulah cara akses kita ke online jurnal atau online database yang dilanggan UI melalui menu summon. Ya, ingat ya, saya ulang lagi, summon itu adalah akses kita ke online database yang dilanggan UI dari satu pintu. Kalau dari dalam kampus, aksesnya dari lib UI ACID. Kalau dari luar kampus, aksesnya dari remote lib UI ACID. Mudah-mudahan sampai di sini jelas. Ya. Nah, selain dari menu summon, kita juga bisa mengakses online database itu dari
database-nya sendiri. Artinya kita bisa langsung buka satu-satu, ya. Jadi tadi kan kalau teman-teman dari luar berarti tinggal pilih salah satu ini database yang mau dipraktekkan ini. Tapi kita sudah mengelompokkan database ini berdasarkan klaster ilmu sebetulnya ya. Jadi ada klaster multidisiplin, artinya database yang isinya terdiri dari beragam subjek ilmu. Kalau dia database-nya dari bidang kesehatan, berarti ini spesifik, isinya kesehatan semua. Kalau dia dari sains dan teknologi, berarti ini memang isinya semuanya tentang sains dan teknologi. Sains dan teknologi itu di UI apa sih? Oh ya, ini teman-teman juga perlu tahu ya, rumpun ilmu apa gitu. Kalau ekonomi itu dulu lucu. Sempat agak-agak dibilang itu rumpun abu-abu. Jadi antara sains dan sosial. Karena ada akuntansi yang matematika hitung-hitungannya kenceng, gitu kan. Jadi ini masuk mana nih gitu. Nah, yang jelas ekonomi sih masih di rumpun sosial humaniora ya. Sama mungkin kayak psikologi ya. Psikologi itu antara ilmu sosial dan kesehatan. Jadi dulu dibilangnya rumpun abu-abu. Nah, ini bidang sosial humaniora. Database yang khas di bidang sosial humaniora adalah ini. Ya. Nah, mahasiswa FM pakai apa aja? Tentu saja tergantung kebutuhan mereka. Nah, ini adalah menu di mana kita bisa mengakses database ini satu persatu. Katakan misalnya Emerald Insight. Saya mau coba Emerald Insight. Karena di Emerald Insight juga sepertinya banyak ya subjek ekonomi. Misalnya saya mau cari tentang bisnis plan. Nah, ini saya coba cari tentang bisnis plan dari Emerald Insight. Sekali lagi, saya informasikan lagi bahwa walaupun kita melanggan sekian banyak ini, database ini ya teman-teman ya, tapi ada paket-paket tertentu yang kita langgan dari setiap paket ini. Artinya, tidak semua isi dari Emerald ini juga dilanggan UI. Ada batasan tahun dan batasan subjeknya. Yang dilanggan semua adalah yang dari ProQuest. Jadi katakan misalnya Emerald Insight, ketika saya mengetikkan business plan, ini kan banyak nih, ada 9 ribuan. Tapi 9 ribuan ini tidak dilanggan UI dong semuanya. Gimana caranya supaya saya tahu yang dilanggan UI yang mana sih Bu? Gitu. Nah kita klik yang ini, only content I have access to, dan yang open access atau yang open access. Nah, open access itu apa sih? Open access itu adalah konten-konten yang tanpa melanggan pun sebetulnya kita bisa dapatkan dari Google. Ya. Nah, ketika saya ini udah berkurang kan, tadi dari 9 ribuan sekarang jadi 7 ribuan. Ya. Nah, ini misalnya kita mau spesifikkan lagi. Saya mau yang diakses, yang dilanggan UI, tapi yang artikel aja Bu. Nah, tinggal klik aja ini, klik artikel, kemudian yang kalau mau dibatasin berdasarkan tahun terbit juga silahkan diklik-klik lagi sampai sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi semua online database itu dilengkapi dengan menu-menu untuk membantu kita supaya hasilnya lebih spesifik. Ya. Nah, akhirnya misalnya, oh ini boleh deh ini ya. Nah, tinggal diklik aja ini PDF atau judulnya ini. Ya. Nah, sekarang muncul misalnya problemnya gini misalnya nih. Tadi sebelum saya klik-klik sesuai ini kan, nah kalau udah gini tinggal diunduh aja ya, tinggal disimpan. Tadi kan sebelum saya klik ini kan ada tuh 9 ribuan ya. Dan Anda butuhnya yang kebetulan tidak dilanggan UI itu gimana dong, gitu kan? Nah ini saya butuhnya malah yang ini, malah nggak dilanggan UI, nggak masuk langganan gitu. Nah itu gimana? Nah, itulah fungsinya tadi email yang diberikan Fahri tadi. Ketika Anda butuh literatur ini tapi tidak tersedia di UI atau tidak dilanggan UI, maka Anda boleh mengirimkan email ke pustakawan. Nanti akan kami coba carikan, biasanya kami akan kontak vendornya dan minta supaya bisa disediakan. Gitu. Ya. Mohon maaf, Mbak Tari, saya masih ada waktu? Masih, tadi udah di reminding ya, 3 menit lagi Mbak.
Oke. Nah, jadi intinya adalah sebetulnya masih banyak materi yang bisa kita sampaikan, tapi kami juga tidak mau terlalu menjejali Anda dengan informasi-informasi yang sangat padat. Target kami saat ini adalah bagaimana supaya mahasiswa baru tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, dengan lancar, dengan memanfaatkan optimal resources yang ada di perpustakaan UI. Itu tadi, setidaknya Anda mengerti cara mengunduh atau cara mengakses koleksi-koleksi yang kita punya, yang bisa walaupun dia membership Anda tetap dapat unduh, kemudian juga dapat mengakses online database. Online database mungkin untuk anak S1 di awal-awal ini belum terlalu dibutuhkan, tapi tetap ya Anda kan ada tuh bikin paper-paper. Ada bagusnya mengakses yang online yang jurnal internasional juga dong, ya kan? Nah, ini semua kan sifatnya yang dilanggar UI ya. Gimana Bu, ada nggak ceiling lain yang sifatnya free? Nah, ini juga boleh ya, walaupun bukan milik kita, tapi kami boleh sarankan juga sepertinya, misalnya seperti yang Garuda yang punya dikti. Jadi dari Ristek, jadi dikti itu juga punya di Garuda, kok Garuda penerbangan sih. Saya lupa linknya, Fahri bisa bantu. Ristek Green. GOID ya. Saya juga lupa Bu, baru berubah juga kan. Ya. Jadi ada link dari Ristek Green yang isinya adalah publikasi-publikasi lokal. Bu. Ya. Garuda. Oh iya, ada Garudanya ya. ristekbrin.go.id. Aduh, prop ini lagi yang muncul. Ini ya, dosennya FE kan itu. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa kami sarankan. Garuda Ristek Brin, karena ini adalah pokoknya ada link itulah ya, nanti teman-teman bisa, Fahri bisa tuliskan di chat room buat teman-teman maba. Jadi artinya mungkin yang di website perpustakaan UI, aduh belum dapat nih Bu, yang lain ada nggak? Anda boleh pakai itu, kemudian ada dari e-resources perpustakaan nasional juga. E-resources perpusnas GOID. Ya, jadi perpustakaan nasional itu juga melanggan banyak sekali online database-nya seperti ini nih. Ini kayak neliti kita nggak langgan, dia ngelanggan. Dan ini open kok, maksudnya ya sebagai warga negara Indonesia kita semua bisa jadi member. Kalau belum jadi anggota nanti bisa daftar anggota dulu, lalu Anda bisa mengakses ini. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan, Mbak Tari, untuk teman-teman mahasiswa baru, berharap Anda semua bisa benar-benar optimal menggunakan perpustakaan UI walaupun dalam posisi aksesnya dari jauh. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa ini jawab pertanyaan kalau ada. Saya stop screen ya, stop share ya. Ya, terima kasih Bu Clara. Untuk merangkum pertanyaan yang disampaikan di chat ya, ada beberapa yang sudah disampaikan dan dijawab oleh Bapak Farli. Terkait dengan skripsi yang open, bagaimana supaya bisa mengakses? Jawabannya sudah dijawab oleh Pak Fahri. Silakan Anda menjadi membership supaya bisa mengakses semua karya akhir yang sudah ada di UI. Namun saya izin menambahkan, kalau untuk yang fakultas yang memiliki perpustakaan, mungkin tahun-tahun awal belum bisa diupload oleh perpustakaan UI karena mengingat begitu banyaknya karya akhir yang diupload ke UI, sehingga butuh waktu lama atau butuh waktu untuk mengupload menjadi koleksi di member ya Mbak Clara ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa mau membaca langsung yang karya akhir yang baru lulus, silakan ke fakultas ya. Itu tambahan jawabannya. Kemudian tadi juga ada yang bertanya tentang membership ya. Ada yang tanya tentang foto, tadi sudah dijawab juga oleh Pak Fahri. Kemudian kalau lupa password atau username itu bagaimana? Tolong dijawab. Kemudian aktivasi emailnya boleh nggak UI nggak? Atau Gmail. Mungkin untuk aktivasi dulu Pak Fahri, bisa silakan jawab.
Jadi untuk pengganti KTM kan tadi saya sampaikan menggunakan screenshot dari Siak NG. Sebenarnya yang kami perhatikan itu lebih ke nama dan NPM. Jadi di bagian yang nama dan ada NPM serta status mahasiswa itu lebih penting gitu ya. Foto nggak ada nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting ada nama, NPM dan status mahasiswaan. Tadi satu lagi apa Bu? Yang terkait dengan password kalau lupa atau username Oh iya, lupa. kalau username dan password lupa sama bisa langsung isi aja formnya di bit.ly /aktivasi anggota _UI. Nanti akan di restart oleh tim kami untuk username dan password. Ini ada lagi, bagaimana jika saya sudah terlanjur aktivasi dengan email Gmail? Apakah saya aktivasi ulang di Google Form dengan email UI atau tidak apa-apa, Pak? Atau kalau tetap menggunakan Gmail saja? Nggak apa-apa ya, Pak Fahri? Nggak apa-apa. Oke. Sepertinya ada lagi nih pertanyaan nanti tadi mungkin perlu diketahui oleh yang lainnya terkait dengan akses remote lib UI ACID. Ada yang mengalami yaitu Hanan Salim tidak bisa akses. Apakah ini terkait dengan aktivasi membership? Oh, oke. Nah, akses ke remote, dari remote itu nggak ada kaitannya dengan membership ya. Jadi membership itu adalah supaya Anda bisa mengunduh koleksi-koleksi yang aksesnya membership. Kalau dari remote biasanya problemnya di SSO, tapi SSO Anda kan baru, tentu belum expire, jadi masih aman. Nah, seringkali problemnya adalah di browser. Jadi teknikal banget nih Mbak, ya. Nah, kalau Anda misalnya nih sudah benar nih masukin SSO-nya, tapi saya kok belum bisa masuk ya ke online jurnalnya dari remote. Itu mungkin screenshot ininya, problemnya. Jadi lalu nanti coba dikirimkan screenshot-nya ke WA Perpus, nanti Humas akan forward ke TI kita, ke IT kita, biasanya nanti dia akan bisa identify lah. Oh ini kayaknya ini coba deh browsernya diganti atau apalah seperti itu. Biasanya sih teknis banget sih Mbak Tari kalau yang ini. Ya. Kemudian Mbak Tari, sorry, aku bisa jawab ya. Ini ada yang nanya apakah ada jurnal-jurnal berbahasa Indonesia di Langan UI. Nah, saya lupa nih. Saya share dulu ya supaya teman-teman bisa langsung tahu ya. Jadi tadi di website Perpustakaan UI itu, nih kalau kita masuk lib UI ACID ya, teman-teman boleh buka. Ini muncul nggak ya? Muncul. Nah, ini ada lib UI ACID, teman-teman di bawah ini, di scroll ke bawah, ini ya, tadi kan online jurnal yang kita langgan, ini nih. Nah, ini ada di sini koleksi, ini sebetulnya link ke beberapa unit di UI yang juga mengelola publikasi. Ya. Nah, kita semua tak mungkin teman-teman belum tahu kalau mahasiswa baru ya, tapi UI itu dikenal dengan jurnal Makara Series. Jadi ada Makara di bidang sosial, bidang humaniora, bidang kedokteran. Nah, teman-teman boleh klik yang ini nih, UI Scholarly Journal. Jadi ini adalah jurnal-jurnal akademik UI yang diterbitkan UI, yang dikelola UI, yang bisa diakses open. Ini bisa diunduh langsung dan ini open, ada jurnal psikologi, ada jurnal antropologi, macam-macam ya. Jadi setiap prodi itu kan menerbitkan jurnal tuh. Nah, ini bisa diakses dan Anda bisa di sini login. Login gimana, Bu? Sekarang tuh modelnya sudah open semua. Jadi Anda nanti kalau belum punya akun nanti register aja ya, register jadi member sehingga setiap kali masuk ke sini tinggal ini. Nah, itu jurnal-jurnal yang diterbitkan UI yang berbahasa Indonesia. Kalau yang nasional yang mana? Yaitu tadi yang Ristek Garuda, Ristek Green, GOID. Gitu. Itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan ini tadi. Ya. Itu saya kira Mbak Tari. Ya, oke. Cuma saat ini saya ikut bertanya boleh ya Bu Clara? Oke. Kalau misalnya ada permintaan terkait dengan tugas makalah gitu ya, kira-kira waktunya berapa lama kami harus menunggu untuk dicekin di Identicat ya Bu? Setelah tugas dari dosen. Ya. Gambaran waktunya ya Bu. Ya. Itu Fahri itu bagiannya Fahri. Nggak lama kok. Iya, jadi biasanya masalah estimasi waktu ini tergantung juga dari situasi antrian sih Bu ya. Kalau misalnya
saat akhir-akhir semester atau lagi musim-musim UTS, itu biasanya antriannya panjang dan mungkin estimasinya paling lama 3 hari, itu paling lama 3 hari. Tapi kalau misalnya lagi di low season seperti saat ini, nggak nyampe 3 jam sih udah kita kirim hasilnya, Bu. Gitu sih biasanya. Iya. Ada tambahan mungkin dari Bu Tami atau Mbak Clara sebelum kita closing? Oh iya, ini ada yang nanya apakah recordingnya bisa? Ya, jadi semua ini kami posting, akan diposting di akun YouTube-nya Perpustakaan UI ya, supaya artinya kita itu ya seperti dibilang Fahri tadi, bukannya nyari follower gitu, karena kami nggak bisa monetize juga kan gitu. Jadi kami sarankan supaya follow akun YouTube dan Instagramnya Perpustakaan UI supaya Anda terupdate aja gitu. Jadi nanti kan siapa tahu kan lupa nih tadi ya, aduh tadi bagian ini apa ya, Anda bisa ini dengerin ulang gitu. Itu saya kira ya Mbak Tari ya. Oke, terima kasih Mbak Clara. Bu Tami sebelum closing ada satu saya kira sampaikan jelas ya semuanya, tapi itu tadi tak kenal maka tak sayang. Mari segera ini ya, segera mengaktifasikan keanggotaan, segera mengakses, begitu ada masalah langsung lapor, ini nggak bisa masuk dan seterusnya. Jadi itu dan ingat lagi bahwa ini adalah hak Anda untuk memanfaatkan layanan. Dan itu tadi coba Anda lihat tadi Mas Pak Fahri dengan Bu Clara dengan begitu semangat sudah memberikan arahan-arahan yang luar biasa bagi teman-teman semuanya. Mari manfaatkan. Ya, selamat bekerja, selamat belajar, selamat dan menjadi anggota dari SIFA UI. Itu saja, Tari. Terima kasih Bu Clara, Bu Utami, Bu Mas Fahri atas kesempatannya ya, sudah sharing banyak. Untuk teman-teman mahasiswa baru, tadi sudah digarisbawahi ya, jangan lupa aktivasi membership dan itu akan berlaku selama kalian menjadi mahasiswa aktifnya UI. Jadi sekali mendaftar ya Bu Clara ya. Ya. Dan itu manfaatnya banyak, bisa meminjam buku ketika nanti sudah offline, sebanyak 10, perpanjangan juga bisa, kemudian bisa mendownload atau memanfaatkan elektronik koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan UI, baik itu yang berbahasa Indonesia, tadi sudah dijelaskan, bisa akses langsung, atau membaca karya akhir dari Civitas yang sudah lulus, sebelum melalui membership dengan kemampuan bisa membaca yang bahkan nggak hanya open, tapi juga yang membership. Jadi manfaatnya banyak sekali, tolong diaktifasi. Kemudian kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu untuk menyampaikan ke Perpustakaan UI dan follow Instagram dan Twitter ya semuanya ya. Oke. Instagram sama YouTube. Oke, sebentar ada yang setting, ada pertanyaan. Kita kan dipaksa oleh generasi sekarang juga Mbak. Sebetulnya kalau dari segi usia ya udah nggak mainan kami tuh. Mainannya Fahri. Mainan saya Bu. Iya. Ini ada pertanyaan nih dari sebelum saya tutup dari Alinur. Saya sudah aktifasi dengan email terkait user dan passwordnya belum muncul. Itu bagaimana ya? Apakah harus menunggu sesaat? Iya, betul. Bukan sesaat lagi ya, karena kita ini ada 8.000 sama mahasiswa S2 ada 12.000 ya. Jadi teman-teman mohon bersabar, mungkin perlu waktu lah, sehari 2 hari lah ya. Jadi approve-nya butuh waktu ya Bu Clara, nggak otomatis ya, nggak otomatis diterima di email. Oke, terima kasih untuk semuanya, para pembicara, kemudian kepada teman-teman mahasiswa, selamat belajar. Dan kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu. Kemudian kalau Anda ingin ke kampus, silakan dengan menggunakan protokol kesehatan COVID-19 yang sudah ditentukan oleh UI. Jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan, dan untuk bila ada yang mau datang ke Depok, khususnya ke PSB di kampus FE, Anda hanya bisa meminjam koleksi, ya. Selain juga akses yang layanan online. Saya sekalian menyampaikan hal ini untuk diketahui oleh semuanya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya tutup acara ini. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tari, makasih semua Mbak. Semangat ya. Silakan Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Semangat ya. Terima kasih banyak Pak, Bu. Selamat siang. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.
Semangat semuanya. Selamat ya. Selamat, sukses semuanya. Silakan tinggal. Iya Bu, terima kasih juga. Clara, Mas Ya, Fahri. Bu. Iya, Ibu. Tembus 410 Bu. Iya. Alhamdulillah ya. Aku tadi sempat ngerekam di 416, Mbak. Iya. Oh, 416 ya? Sorry, 420. Iya, iya. oke. Pas Fahri masih Iya. presentasi di 420. Lebih dari setengah yang ikut ya Bu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sukses. Tantangan juga bagi kita ya. Iya Bu. Oke. Silakan yang mau live, kita udah tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Mbak Tari Terima dan kasih, tim Bu Tari. yang telah menyediakan Zoom ini. Sama-sama Mbak. Efisien Mbak, satu kali. Iya, betul. Oh, sekali langsung 400. Aduh. Nah, terbayang kalau pakai MS Teams ya. Iya. Baik. Dilaporkan nanti. Laporin ke Bu Ya. ke ini, ke UI Bu.